Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa man wala. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Mungkin ada beberapa yang sakit, mudah-mudahan disehatkan badannya, amin. Mungkin ada yang lagi galau, mungkin lagi galau karena apa, atau karena ya kelamaan belajar online. Mungkin ya namanya keadaannya seperti ini, kita diberi keadaan seperti ini, ya harus bersyukur gitu ya. Galau ya emang pasti ada, tapi ya mau gimana lagi, ya harus bersyukur aja, udahlah, intinya bersyukur. Emang tips cara menghilangkan galau di saat, karena belajar online tuh di rumah aja, terus kita keluar juga, mungkin ada beberapa yang keluar, tapi kan keluarnya juga jarang-jarang gitu ya. Lebih baik di rumah. Mungkin untuk mengisi waktu, coba kalian melakukan sesuatu yang melakukan sesuatu bukan keisengan ya, melakukan sesuatu yang lain lah. Contoh misalkan banyak kegiatan-kegiatan yang baru setelah adanya COVID-19 ini ya, seperti misalkan kalian menanam, ada yang hobi menanam, kalian membuat ini gitu ya. Ya kalau ada beberapa anak tuh yang karena kita belajar online terus, ada beberapa anak yang bisa menjadi edit foto, edit video gitu ya. Kalian pelajari boleh gitu. Mungkin untuk mengisi kekosongan, galau itu ada karena kita kosong ya, nggak ngapa-ngapain, nggak ada aktivitas ya, kosong, melamun ya, galau, akhirnya timbul rasa galau gitu. Coba kalau diisi pakai aktivitas terus, pagi sampai malam itu full aktivitasnya, nyiramin tanaman gitu ya, bantu orang tua setiap hari ya. Ketika kita belajar kan kita dibantu orang tua sebagai pengganti guru, gantian ya. Ketika kita di rumah, kita juga sebagai pembantu untuk orang-orang tua kita ya, bantuin masak gitu ya, full tiap hari bantuin masak. Pokoknya intinya untuk menghilangkan galau, kalian harus mengisi waktu-waktu kalian dengan sesuatu yang bermanfaat ya, seperti itu untuk menghilangkan galau. Nah, sebelum memulai pelajaran bahasa Arab ini, kita mulai dengan membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bisolihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian kita masuk ke bab yang ketiga. Ya, mudah-mudahan kalian ya paham lah sedikit-sedikit, walaupun kalian misalkan, Pak kok habis belajar bahasa nggak bisa bahasa Arab. Nggak gampang seperti itu belajar bahasa Arab tuh ya. Butuh, kalau kalian mau bisa, kalian tuh butuh effort yang lebih ya. Contoh misalkan kalian pengen bisa bahasa Arab, kalau kalian belajar seminggu sekali doang ya bisa, cuman dikit-dikit. Kayak misalkan sobaul khair, selamat pagi, ahlan wa sahlan, kaifa haluka, apa kabarmu, itu mungkin bisa. Tapi untuk yang lain-lain ya susah untuk ngomong-ngomong sehari-hari gitu. Ana bastar laban fi dukan, misalkan seperti itu. Ana badhab ila madrasah ya, li anni uridu an ata'allama ilmal fiqhi gitu ya. Untuk seperti itu ya susah, butuh effort yang lebih. Kalau kalian pengen bisa bahasa Arab, butuh effort yang lebih, butuh sesuatu yang lebih lah. Misalkan kalian belajar seminggu sekali, kalau kalian pengen bisa bahasa Arab 5 kali dalam seminggu ya, kalian harus apalin kosakata bahasa Arab, kalian harus belajar yang namanya ilmu nahu, kalian harus belajar yang namanya ilmu sorof, baru kalian bisa yang namanya bahasa Arab. Tapi ya untuk sebagai ini aja lah, mengisi sedikit-sedikit kita tahu, sedikit-sedikit kita bisa ngomong bahasa Arab ya. Itu sebenarnya bukan berlaku untuk kalian pengen bisa bahasa Arab aja, itu untuk semuanya. Kalian pengen bisa main bola ya, kalian harus latihan terus. Kalian pengen bisa jadi ilmuwan, kalian harus belajar tentang ilmu terus gitu ya. Pokoknya kalau kalian ingin
mengejar sesuatu kalian kejar, jangan setengah-setengah atau dengan usaha yang dikit ya. Usaha yang dikit ya kalian nggak bakal dapat lah gitu. Kalian mau jadi orang kaya, usahanya ya keras lah pasti. Kalian mau jadi orang hebat, kalian pengen jadi orang besar, misalnya kalian mau jadi DPR gitu, semua pas ada usahanya. Nggak mungkin nggak ada usahanya, kecuali mungkin orang kaya, kalian keturunan orang kaya, ya itu mungkin nggak ada usaha baru ya. Tapi kalau dimulai dari nol ya kayak di pom bensin ya, itu perlu usaha ya. Untuk naik itu perlu usaha. Kalian mau merubah keluarga kalian misalkan ya, itu perlu usaha. Nah yang tadi balik ke bab 3, al-adawatul madrosiyah judulnya. Al-adawatul madrosiyah. Al-adawat artinya perlengkapan. Al-madrosiyah artinya madrasah. Kalian buka ya, apa sih namanya, LKS-nya bab 3. Al-adawat artinya alat perlengkapan. Al-madrosiyah artinya sekolah. Madrasatun, madrasah, madrosiyah sama artinya sekolah. Ya, jangan sampai kalian nggak tahu sekolah di mana. Itu di MI apa? MI itu madrasah Islam. Artinya madrasah apa ya? Madrasah artinya sekolah. Ya. Berarti kita lagi sekolah di mana ya? Madrasah SMP. Seperti itu. Al-adawat al-madrasiyah, perlengkapan sekolah. Ya, kosakata, ada yang namanya kosakata atau mufrodat. Ya, kalau misalkan sebutkan 5 kosakata atau sebutkan 5 mufrodat itu sama ya. Mufrodat artinya kosakata, mufrodat artinya kosakata. Ya, misal itu kemarin banyak yang salah. Sebutkan 3 kosakata atau 3 mufrodat, yang disebutin ada yang kata-kata, kalimat. Saya belajar di rumah seperti itu, kayak gitu. Salah, itu salah. Mufrodat itu kata aja. Contoh misalkan al-misbah. Ya, al-misbah lampu. Apalagi babun pintu. Kolamun pulpen, kitabun buku. Apalagi faslun kelas. Ya. Darjun laci. Ya, sebenarnya banyak ya. Maktabah. Alhamdulillah. Ini bapak videonya nggak diedit ya. Ya malas ngedit. Lama. Ya kalian tonton aja lah. Kutubun buku-buku. Adukan toko. Ya, hadikotun kebun. Idaratun kantor. Mimsaatun penghapus. Miknasah minasah. Miknasatun sapu. Mahfalotun tas atau hakibatun tas. Ya. Banyak pokoknya kosakata lainnya lagi, apa jidarun tembok, pokoknya yang ada di sekolah. Al-adawat, ustazun guru ya, maksudnya yang ada di sekolah lah ya. Apalagi apa, kolamun udah ya. Saburotun papan tulis. Terus apa lagi, bendera itu liwaun bendera. Ya pokoknya banyak. Nah kemarin kan bapak suruh bikin, ada sebagian yang udah bikin, ada sebagian yang belum. Yang belum tetap bapak tunggu. Pokoknya bapak lihat tuh yang nanti kan biasanya kan foto tugas kalian ya, atau biasa VN voice note tugas kalian kan ada itu di file bapak. Nanti setiap mau ulangan bapak lihat semua. Pokoknya kalau yang nilai pengetahuan, nilai keterampilan yang enggak di atas KKM ya, berarti dia enggak ya mungkin sekali 2 kali lah dia ngumpulin tugas. Tapi kalau yang di atas KKM insya Allah udah ngumpulin tugas terus. Tapi yang di bawah KKM biasanya sekali 2 kali ngumpulin tugasnya gitu ya. Kayak tugasnya dikumpulin ya, ada draftnya sama bapak, ada dari pertama kalian ngumpulin tugas apa sampai terakhir sebelum ulangan kalian ngumpulin tugas apa, itu ada semua bapak ya. Cuman kadang bapak nggak nyatet aja gitu ya, tapi ada. Oke, kalau yang nanti mungkin yang nilainya di bawah KKM ya tahu sendiri lah ya. Nah kemarin bapak nyuruh bikin kalimat ya,
ada kosakata ada kalimat. Kalau kosakata satu-satu, ya kitabun satu, madrasatun satu, sekolah itu namanya mufradat. Kalau kalimat itu ya panjang. Saya pergi ke sekolah, ana adhabu ilal madrasah, ya saya pergi ke sekolah. Saya belajar di sekolah, ana ata'allamu fil madrasah, atau saya belajar di kelas, ana ata'allamu fil fasli. Ya, ata'allamu itu artinya belajar, ya fi artinya di, al fasli artinya sekolah. Ya, ada yang ada kata sambung ya, kalau kalian mau nyari ada kata sambung ya, atau iya kata sambung. Contoh seperti yang disebut harfu jar. Ya, kata sambung itu harfu jar, huruf. Kalau di bahasa Arabnya huruf, kata sambung itu huruf. Ya, dalam ilmunya itu namanya huruf. Huruf itu kata sambung. Beda huruf bahasa Indonesia sama huruf yang ini beda. Huruf itu kata sambung. Contoh misalkan min artinya dari, fi artinya di, ya. Lam, ya. Lam itu artinya bisa karena, bisa milik. Contoh lillahi, ya kan kalian nyebutnya Allah, tapi kalau tulisannya lillahi berarti itu milik Allah. Boleh diartikan milik Allah atau diartikan karena Allah juga boleh, karena milik, ya punya, maksudnya punya, kepemilikan, punya, lillahi punya Allah, atau lillahi ya artinya lamnya itu karena. Sebenarnya lamnya itu kan kalau arti huruf aslinya Allah, alif lam, ya tapi lamnya itu bukan lam itu alif lam gitu ya. Tapi ketika ada lam huruf ini, alifnya itu hilang, jadi lillahi. Ya usolli fardhu barakatuh musaqbil kiblati lillahi, gitu ya. Hanya karena Allah taala, gitu ya. Artinya lillah. Li-nya lamnya itu huruf yang pertama. Ala artinya di atas, fauqa artinya di atas, tahta di bawah, amama di depan, waro'a di belakang, bijuari di samping, apalagi ila itu ke, ana adhabu ila itu artinya ke. Ain sama nun, an itu juga artinya dari, min artinya dari, an juga artinya dari. Itu namanya bisa dibilang huruf, ya kata sambung lah, seperti itu. Ya, sekian pelajaran hari ini, sedikit aja, mudah-mudahan ya kalian tahu sedikit-sedikit tentang bahasa Arab, dan mudah-mudahan intinya kan niatnya dalam hati apa kita belajar bahasa Arab nih karena kita ingin mempelajari bahasa Al-Qur'an. Ahibul aroba lisalasin, cintai bahasa Arab karena 3 perkara. Li'ani arabiyun, karena aku orang Arab. Ini yang ngomong Nabi ya. Kata Nabi, cintai bahasa Arab karena 3 perkara. Pertama karena aku orang Arab, karena Nabi orang Arab. Karena Nabi orang Arab, kita harus cinta bahasa Arab. Wal Qur'anu arabiyun, Al-Qur'an berbahasa Arab. Ya, Al-Qur'an kan yang disebarkan sama Nabi kan berbahasa Arab, walaupun ada terjemahan ya, mau terjemahan bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa apa, hitungannya terjemahan. Ya, Al-Qur'an yang asli bahasa Arab. Wa kalam yang ketiga, wa kalamu ahlil jannah fil jannati arabiyun, dan orang surga itu ngomongnya pakai bahasa Arab ketika nanti di surga. Dan mudah-mudahan karena kita belajar bahasa Arab itu menjadi sebuah tanda kalau kita nanti bakal menjadi ahli surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tanda ya, mudah-mudahan kan. Kullu muyassarin lima khuliqalah. Ya itulah pembahasannya, kalau dibahas lagi panjang. Ya, mudah-mudahan karena kita belajar bahasa Arab itu tanda kalau kita nanti menjadi ahli surga. Ingat, di surga pakai bahasa Arab semua. Terus misalkan Pak kalau nggak bisa bahasa Arab gimana? Ya kalau amalnya bagus mah instan lah ya. Kalau dia amalnya bagus, soleh, ya, jarang berbuat dosa, ya dia bisa dikasih laduni, otomatis bisa bahasa Arab di surga ya. Sama nanti juga ketika di kuburan, malaikat siapa ya? Ya, Munkar dan Nakir.
Ya, nanya kita pakai bahasa apa? India, ya Sunda, Jawa, Madura kagak pakai bahasa Arab. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma imamuka. Ngomongnya pakai bahasa Arab. Ya. Mudah-mudahan kalau kita bisa bahasa Arab itu tanda kalau kita nanti ketika ditanya nggak gagap. Ya, bisa jawablah pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Seperti itu, terima kasih. Pelajaran hari ini selesai. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian, mudah-mudahan berkah. Sehat-sehat selalu, jaga kesehatan ya. Kalau kata di berita-berita sering di berita atau di acara-acara TV itu, ingat pesan ibu 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker ya, 3M. Kok Bapak nggak pakai masker ya? Video pakai masker gimana? Bapak sendiri doang lagian di ruang ini. Ya, sekian, terima kasih. Ya, sehat-sehat selalu. Ya, tetap semangat walaupun lagi seperti ini. Ya, kita akhiri dengan doa akhirul majlis namanya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.